Bayangkan sebuah garasi kecil, berdebu, penuh kabel, dan papan sirkuit. Dari tempat sederhana inilah lahir perusahaan bernama Apple, yang kini menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Di baliknya ada seorang anak muda yang dikenal keras kepala, perfeksionis, tapi visioner luar biasa, Steve Jobs. Kisahnya bukan cuma tentang teknologi, tapi tentang kegigihan, kegagalan, inovasi, dan mimpi besar. Hari ini, kita akan membahas perjalanan Steve Jobs. Dari garasi kecil, sempat jatuh dan ditendang dari perusahaannya sendiri, hingga akhirnya kembali membangun Apple menjadi raksasa dunia. Selamat datang di KBM Digital Story, channel yang menghadirkan tips bisnis online, tutorial digital tools, dan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses dunia maupun lokal. Kalau kamu siap belajar, yuk kita mulai. Masa kecil dan rasa penasaran. Jobs lahir di San Francisco 1955, diadopsi sejak bayi. Dari kecil, ia sudah berbeda, suka mencoba hal baru, tidak takut gagal. Bertemu Steve Wozniak, sahabat sekaligus partner teknologi. Jobs sering ikut Wozniak bongkar pasang barang elektronik, dari radio, komputer, sampai telepon. Dari sini kita bisa belajar, rasa ingin tahu adalah bahan bakar awal kesuksesan. Bukan soal punya modal besar, tapi punya rasa penasaran yang tidak pernah padam. Apple dari garasi. Tahun 1976, Jobs dan Wozniak mendirikan Apple di garasi orang tua Jobs. Produk pertama, Apple I, dijual ke toko komputer lokal. Modal minim, tapi semangat besar. Tak lama, Apple II meledak di pasaran, sukses besar. Tahun 1980, Apple melantai di bursa saham dan membuat Jobs jadi miliarder muda. Bayangkan, hanya dari garasi sederhana, mereka bisa mengubah dunia. Pelajarannya, jangan remehkan ide kecil. Semua raksasa pernah lahir dari tempat kecil dan penuh keterbatasan. Kejatuhan and dikeluarkan dari Apple. Kesuksesan Apple tidak berjalan mulus. Jobs dikenal keras kepala, sulit diajak kompromi. Perselisihan dengan manajemen. 1985, Jobs dikeluarkan dari Apple. Saat itu ia benar-benar terpukul, dikeluarkan dari perusahaan yang ia bangun sendiri. Tapi bukannya menyerah, ia mendirikan Next dan membeli studio animasi kecil, Pixar. Kadang kegagalan justru membuka jalan baru. Pixar, perusahaan animasi yang ia beli, kemudian melahirkan Toy Story, film animasi komputer pertama di dunia yang sukses besar. Dari kegagalan Apple, Jobs justru menemukan pintu baru menuju sejarah. Kembali ke Apple. Tahun 1997, Apple terancam bangkrut. Mereka akhirnya meminta Jobs kembali. Jobs memangkas produk yang tidak perlu, menyederhanakan strategi. Ia meluncurkan iMac, produk yang berwarna-warni, berbeda dari komputer membosankan saat itu. Perlahan, Apple bangkit. Pelajarannya, fokus itu penting. Dalam bisnis, bukan seberapa banyak produk yang kamu jual, tapi seberapa fokus kamu menciptakan solusi yang benar-benar dibutuhkan pasar. Inovasi yang mengubah dunia. Tahun 2001, iPod lahir, mengubah cara orang mendengarkan musik. Tahun 2007, iPhone diluncurkan, revolusi smartphone. 2010, iPad hadir, membuka era tablet. Jobs percaya bahwa produk bukan sekadar teknologi, tapi pengalaman. Ia menggabungkan desain, seni, dan teknologi jadi satu. Jobs pernah berkata, "People don't know what they want until you show it to them." Inilah kunci inovasi. Bukan sekadar mengikuti tren, tapi menciptakan sesuatu yang bahkan orang belum tahu mereka butuh. Pelajaran hidup dan filosofi. Jobs mengajarkan pentingnya passion. Stay hungry, stay foolish. Kesederhanaan dalam desain sama dengan kekuatan Apple. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses. Visi lebih penting daripada sekadar keuntungan cepat. Kita bisa belajar dari Jobs bahwa bisnis bukan hanya soal uang. Bisnis adalah soal mimpi, dampak, dan keberanian untuk berbeda.
Dari garasi kecil, Steve Jobs mengubah dunia dengan Apple. Dari jatuh, bangkit, hingga menciptakan inovasi yang merubah cara manusia hidup, berkomunikasi, dan bekerja. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Jangan remehkan ide kecil, jangan takut gagal, dan yang terpenting, kerjakan sesuatu dengan passion. Kalau video ini menginspirasi kamu, jangan lupa klik like, share, dan subscribe KBM Digital Story untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan buat kamu yang punya brand atau UMKM dan ingin produksi seragam atau pakaian berkualitas, cek link di deskripsi untuk konsultasi bareng KBM Production. Sampai jumpa di video selanjutnya.